dan kami tidak mungkin ada di tempat ini untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk bersekutu, beribadah, memuji dan menyembah nama-Mu. Saat yang terindah kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang mau dengar-dengar akan kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami semua, urapi dan berikan kuasa yang baru untuk kami semua. Hamba yang penuh keterbatasan dan kekurangan ini Tuhan tolong menjadi berkat dan pemancar kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Yesaya, kitab Yesaya pasal 41 ayat yang 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di dalam Matius 18 ayat 20 berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Nah, Tuhan besertamu berarti itu adalah bukan Tuhan yang pasif, bukan Tuhan yang hanya mengawasi saja. Tuhan besertamu itu bukan juga berarti Tuhan yang hanya menonton saja umatnya, tetapi Tuhan besertamu adalah Tuhan yang aktif. Dia adalah Allah yang transenden. Transenden artinya Allah yang maha jauh, Allah yang maha tinggi, tetapi dia juga Allah yang imanen. Imanen adalah Allah yang maha dekat dengan kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang melindungi kita, dan Allah beserta dengan kita. Tuhan beserta kita artinya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dia hadir dalam setiap persoalan kita. Dia hadir dalam setiap pergumulan kita. Dan dia juga ikut campur dalam setiap kehidupan kita. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menabur kasih dan kebaikan hari ini, satu, jangan pernah berharap untuk kembali kita mendapat yang baik-baik. Tetapi firman Tuhan katakan apa yang kita tabur itu kita tuai. Itu alkitabiah. Dan juga ketika kita menabur kasih, menaburkan kebaikan, bukan berarti esok, lusa, atau
Minggu depan kita mendapatkan balasan itu. Tetapi ketika setiap orang percaya yang setia, taat, dan melakukan firman-Nya, kalau kita menabur dengan air mata, kita akan membawa berkasnya. Pada pagi hari ini saya ingin bagikan berkat rohani. Ada 3 hal makna Tuhan beserta dengan kita. Yang pertama, Tuhan beserta kita artinya Tuhan dari surga turun menjadi manusia. Kadang-kadang kita ditekan, kita diintimidasi, bahkan kita dibikin takut oleh tekanan, oleh kejadian-kejadian, oleh peristiwa-peristiwa. Tapi Tuhan berkata pada pagi hari ini, jangan takut, aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan menolong engkau. Bahkan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang kedua, Tuhan beserta kita artinya Tuhan beserta kita, Tuhan selalu ada untuk kita sepanjang hari. Dan yang terakhir, arti dari Tuhan beserta kita artinya Tuhan beserta kita artinya hidup yang kita jalani ini tidak mudah, tetapi indah pada waktunya. Memang kita lihat diselamatkan, tapi perjalanannya banyak masalah hidup yang tidak indah mereka rasakan. Banyak pergumulan. Mereka haus, mereka minum. Lalu mereka dapat air minum di Mara. Itu yang disebut air pahit itu, air di Mara. Lalu Musa juga lempar dengan 1 potong kayu. Kalau kita gali lebih dalam lagi, kayu itu simbol dari salib Yesus tentang kedepannya. Artinya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Hidup yang kita jalani itu memang tidak indah, tidak enak, tidak mudah, tetapi ujungnya ya indah pada waktunya kalau sudah waktu Tuhan. Amin. Yang penting kita setia, kita jalani aja apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Walau Tuhan sertai berputar-putar padang gurun, walau Tuhan sertai kita berputar-putar dengan 1 masalah, 2 masalah, yang penting kita tetap setia. Kita tetap juga beserta dengan Tuhan. Kita juga tetap taat kepada Tuhan. Sehingga waktu yang tidak indah itu Tuhan buat indah pada waktunya. Bagaimana bangsa Israel akhirnya melewati masa-masa kelam, masa-masa perbudakan. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, bahwa dia itu tidak mempunyai hak lagi. Kalau tuannya sudah beli dengan harga sekian, dia disuruh bangun, cuci sepeda, cuci motor, cuci ngepel, berapa aja mau tidur enak, dia harus kerjakan karena dia sudah dibeli. Tidak bisa apa-apa, yang ada dia taat aja sama tuannya. Begitu dengan kita, kita dibeli dengan darah yang mahal. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan, artinya kita harus taat aja sama Tuhan. Walaupun tidak indah itu, kita tetap mengikuti apa yang Tuhan mau. Sehingga seperti bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Demikian juga dengan saudara dan saya. Saya tidak tahu padang gurun apa yang saudara alami. Saya tidak tahu masalah apa yang berputar-putar berada di dalam kehidupan pelayanan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, usaha kita. Tetapi ketika kita taat mau dipimpin Tuhan, firman Tuhan, meskipun kita ada di padang gurun, Tuhan akan membawa kita ke padang yang berumput hijau. Amin. Penuh dengan berkat-berkat rohani, penuh berkat-berkat materi. Berkat-berkat itu juga berbicara tentang kesehatan, bicara tentang sukacita, bicara tentang keluarga yang baik perhatian sama kita, bicara tentang saudara seiman yang peduli sama kita. Itu juga berkat Tuhan. Saya mengucap syukur saudaraku, ketika berapa minggu lalu anak saya kan tadi keluar dari kerjaan di HP Vivo sebagai trainer dia. Padahal trainer lumayan dan saya senang juga, tapi dia berhenti. Tapi minggu lalu ada lamaran lagi di HP baru, Realme namanya. Singkat cerita dia diterima, dia berdoa mau berangkat, dia duduk, saya tumpang tangan, selalu WA sama maminya, mas saya, Pak doain, ini mau trainer terakhir, tes ke maminya. Maminya cerita di tempat kerja, dia ke belakang, dia berdoa, saya juga lagi di ini doa, gak ada orang, saya doa juga.
Tapi puji Tuhan, dan dia diterima kemarin ke Jogja, naik pesawat yang pertama dia. Dibiayain oleh kantor, dia menjadi trainer, dan saat ini dia sudah bekerja lagi. Saya bilang begini, yang penting rendah hati, ramah, taat sama pimpinan, dan jangan sombong, dan terlebih taat sama Tuhan. Bagaimana melewati masa-masa berapa bulan dia pergumulan juga, ya kan? Saya tekankan dia, yang penting tetap setia sama Tuhan. Tuhan bisa promosikan Bapak Ibu kapan saja. Kalau Tuhan ada orang mau menjegal, orang mau apa? Tuhan berkati melalui usaha yang kecil menjadi besar, melalui pekerjaan Tuhan promosikan apapun juga. Yang penting kita taat. Amin. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan kita artinya Tuhan dari surga telah turun menjadi manusia Yesus Kristus. Dia selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Dia tak pernah meninggalkan kita. Tuhan bersatu dengan kita artinya Tuhan selalu ada untuk kita sepanjang hari. Dalam suka, dalam duka, dalam keadaan apapun juga Tuhan ada untuk kita. Karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan kita artinya hidup yang kita jalani tidak mudah. Hidup yang kita jalani tidak indah. Tapi ketika kita taat, Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami bahwa Engkau tetap beserta dengan kami. Bahkan Engkau akan memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Kami percaya akan menang dari segala pergumulan hidup kami. Kami akan menang dari segala apa yang kami Tuhan izinkan masalah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua secara khusus sidang jemaat di tempat ini ya Bapak. Tuhan beserta mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan untuk WL. Terima kasih.